Shalom, salam sade, salam hari Selasa, salam BTC doang, BTC yang disorong buat ATH baru ya. Tapi altcoin ya kegencet, BTC dominance-nya menguat kencang juga ya. Jadi ya kelihatan kayaknya memang cuma BTC yang perform ini. Jadi kita lihatlah. Ini tadi nutup di ATH baru lagi di 106 ya. Semalam dia sempat ke 107 sekian ya. Ini sekarang saya buat video posisi market cap di 3 triliun,73 billion. Jadi dia market cap masih naik 0,8%, hampir 1% ya. Volume naik. Volume transaksi naik 28%-an di 204,2 billion. Nah, yang nggak enaknya ini BTC dominance menguat kencang sekali. Ini saya buat video 56,6 ya. Tadi pagi agak mending 56,4 terus 56,5 nih makin menguat 56,5. Sekarang 56,6 ya. Fear and Greed naik 1, kemarin 80, ini dia di 81 Extreme Greed ya. Nah, cuma greed di BTC lah ya. Ini saya buat video posisi BTC 106.470 dolar. Ethereum Ethereum naik 1,5% ya di 4.007 dolar. XRP 2 dolar 47 sen. BNB 718 dolar, Solana 213. Kalau Solana kenapa drop ya? Udah naik ya harus drop koreksi. Kalau pada ini kan, apalagi BTC dominance yang menguat gitu. Jadi kondisi begini juga Anda mau serok tanggung ya kan, mau swing juga sulit. Anda mau ambil koin nih ya, Anda kejar ke atas nih ya, altcoinnya naik ke atas. Ini harga ya nggak gimana, malah agak terdiskon. Nanti kalau dia agak drop BTC koreksi, tambah drop lagi altcoin ini. Ini mah jebakan si malakama ini. Dimakan mati bapak, nggak dimakan mati ibu ya. Nah, ini mulai lagi nih ya. Ini kayaknya, makanya saya bilang kayaknya udah balik tren ke awal ya. BTC naik, nggak ngajak-ngajak. BTC turun, nanti ngajak ikut turun dia. Ini kayaknya udah masuk ke fase itu lagi gitu ya, kelihatannya. Paling 1-2 koin yang agak hijau, kayak semalam saya lihat BGB ya, yang dia balik rebound gitu. Tapi ini kayaknya juga udah mau koreksi lagi. Gold semalam hijau ya, kalau kita lihat dari ini. Nah, kalau lihat eventnya semalam dolar dipertahankan. Seharusnya dolar agak drop, tapi masih dia pertahankan dolar di 106,5 ya. Semalam ya cuma Nasdaq, kalau saham Nasdaq yang agak hijau ya, lain semuanya nutup merah tipis ya. Cuma Nasdaq yang hijau tipis. Semalam ya sebenarnya datanya ini kurang bagus, cuma di hold. Dia S&P Global Manufacture PMI-nya S&P itu drop di bawah dari forecast lagi gitu ya.
yang dimana diperkirakan 49,4 agak turun, ternyata lebih turun lagi di 48,3. Tapi dia punya global service PMI-nya yang naik, ya. Jadi itu dia alasan itu yang mungkin agak di hold dia punya dolar, ya. Kayaknya ada yang nahan lah. Padahal dia punya bill juga nggak bagus, 3 months, 6 months juga mulai drop, ya. Nah, untuk hari ini Selasa itu core retail sales, ya. Tapi kalau kita lihat ininya mengalami kenaikan, apa benar? Sedangkan kalau saya lihat itu berita data ekonominya justru dua state besar yang putaran ekonomi gede itu dire warning sekarang, yaitu berapa hari lalu itu California, ya, dire warning. Ini berita semalam saya lihat New York juga udah ini dire warning juga. Dua state besar itu ekonominya jeblok sekali, ya. Jadi ini core retail salesnya gimana? Ya kita lihatlah dia mau setel kemana ini. Kalau dari forecast ya setelannya naik retail salesnya, ya. Dia punya core juga naik. Kalau lihat ininya apa bener naik ya, nanti lihatlah pas jam 8.30 waktu Eastern Time. Di Indo jam 8.30 malam, ya. Core-nya yang sebelumnya 0,1 ini diperkirakan naik 0,4%. Begitu juga retail sales-nya yang month over month yang 0,4% sebelumnya ini diperkirakan naik juga 0,6%, ya, naik dikit. Terus ada data CPI, ya, New York, Kanada. Nah, terus jam satunya itu 20 years bond auction. Nah, ini agak-agak diperhatikan, ya. Dia punya bond ini mulai ada crash ini, bukan Amerika aja. Jadi secara ini global banyak negara bondnya sekarang mulai crash, tapi nggak terlalu dipublish, ya. Tapi yang jelas agak udah mulai drop, crash dia itu, ya. Termasuk bond Cina, ya. Nah, ini juga kayaknya udah kelihatan sinyalnya juga rada turun, ya. Jadi ini kalau kita lihat jam 1 20 years bond auction dia sebelumnya 4,6%, ini nggak dikasih forecast estimasinya, ya. Ini saya yakin drop dia itu, ya. Nah, kalau drop dia harusnya dolar melemah malam ini, ya. Nah, kalau melemah seharusnya ya jam 1 ini gold bisa hijau balik, ya. BTC akan stay hijau juga seharusnya, ya, kalau kita lihat ininya untuk hari ini gitu. Jadi gold bisa aja bisa hijau juga. Tapi sebelum itu mungkin ya agak merah dulu, ya, kalau lihat dari core retail sales-nya. Kalau core retail sales-nya benar dia naik, terus retail sales-nya naik, ya dolar menguat. Kalau menguat ya jam 8.30 itu mungkin ya gold agak merah. Bisa aja gold bisa volatile ini, ya. Tapi saya nggak trade. Saya nggak trade SAU. Untuk hari ini begitu juga kripto ini kondisi gini tanking, sulit kita ambil posisi ini. Ya, kalau secara pribadi sih kayaknya saya masih pengen nge-short sih untuk hari ini. Kalau lihat kondisinya begini, ya,
Saya pribadi ada beberapa koin saya target yang kayaknya mau saya short gitu. Dan ini trennya kelihatan sekali, BTC yang dimainkan, BTC naik ya kan, BTC DOM menguat, altcoin juga terdiskon nih. Lihat banyak yang merah-merah 3-4% gitu ya. Ini takutnya nanti BTC dia drop, koreksi dikit, ikut ketarik gitu. Ya, kelihatan juga beberapa koin yang memang udah agak ini. Dan juga ini udah tanggal 17 di penghujung juga ini, orang udah sebenarnya nggak kurang mau masuk, mereka udah lebih fokus holiday gitu yang apa kan. Makanya altcoin juga agak-agak sulit ini. Secara overall ya. Paling mungkin kalau yang dimainkan 1-2 koin yang disorong nanti koreksi gitu. Itu kelihatannya begitu sih. Soalnya hari ini kalau kalian yang mau scalping ya kelihatan banyak sih yang bisa, kalau Anda mau short gitu sudah banyak bisa di short gitu. Kelihatan ada mereka yang mulai buang barang juga gitu. Terutama yang dari ini ekosistem Solana ya, kayak Helium, HNT itu agak lumayan drop. Ada beberapa lah, Anda boleh cek, nanti Anda lihat Radium gitu ya. Itu kelihatan masih bisa terdiskon gitu yang di ekosistemnya Solana. Kayaknya mereka mulai pada ini lepas barang TP. Ada yang udah cepat kan menuju penutupan akhir tahun 2024 nih, tinggal sisa 2 minggu lagi kan. Nah, ini Phantom kemarin dikocok juga pas saya bilang bisa di short dikit, agak dia mantul balik saya short lagi, dapat dikit lagi semam. Ini kayaknya Phantom masih bisa diolah nih, kayaknya bisa nih. Ini saya buat video $1.39, ini kayaknya masih mau juga, agak drop nanti kelihatan FTM Phantom. Ini saya juga pantau BGB ya. Kemarin dia udah lawan arus, ini kayaknya udah mau habis gas ini. Udah mendekati koreksi kayaknya. Ya beberapa koin lah, untuk scalping saya lebih milih ngambil short sih. Karena dia punya BTC dominance terlalu menguat gitu. Tapi ya ingat, scalping cepet, dapat cabut gitu. Ya kan? Sambil semua nunggu ini besok Fed cut rate ya. Jadi dia cut rate atau gimana kita lihat, banyak ya pasti yakin dia cut rate gitu. Tapi sebenarnya beberapa yang kayak Europe cut rate, sebenarnya mereka cut rate juga udah ada efek ini, udah mulai bondnya udah keras juga. Jadi banyak posisi mereka juga buah si malatama, cuma masih ditutupi ya, mereka masih nutup sampai berapa lama dia mau nutup ya kita nggak tahu, kita lihat saja. Cuma saran saya masih terus saya ingatkan, jangan FOMO, jangan kejar ke atas. Kalau Anda nggak mau sangkut di pucuk, sakit minta ampun ya. Kalau kena di pucuk itu paling ini sangkut Anda nanti bisa sabar bertahun-tahun. Ini market begitu, suruh sabar, jangan FOMO, Anda nggak bisa sabar, banyak yang begitu. Tapi nanti udah kena sangkut di pucuk, nggak ada choice, nggak ada pilihan, akhirnya bersabar sambil mencet telur kan. Sabarnya mencet telur sambil nahan ini,
emosi gondokkan gitu. Jadi penyakit kan. Jadi sebaiknya nggak usah dikejar ya. Jangan dikejar ke atas. Itu selalu yang saya ingatkan. Karena nyangkut di atas paling nggak enak. Yang udah pernah ngerasakan pasti paham yang saya sampaikan. Tapi kadang ya banyak pendatang baru dibilang nggak bakal ini. Jadi ya kadang ya biarkanlah. Memang kadang manusia udah harus ngerasain dulu baru tahu, istilah udah kena cubit baru tahu rasa sakitnya. Kalau dikasih tahu dicubit itu sakit loh, nggak percaya gitu. Nah, banyak manusia itu begitu sifatnya. Tapi walaupun gitu saya tetap masih akan ingatkan, jangan kejar ke pucuk, jangan FOMO. Itu aja. Jadi begitu video hari ini yang bisa kita bahas sambil tetap nunggu besok eventnya ya, Fed heart rate sama apa yang mau disampaikan si Jerome Powell speak gitu kan, itu yang ditunggu. Tapi overall tetap agak hati-hati juga ya, bencana banyak. Ini saya baca berita juga di Jakarta, wah kebakaran besar juga ya itu ya, berapa 500 rumah something gitu. Aduh, kasihan. Hati-hatilah semua, masih tetap saya beri masukan, perbanyak doa ya kan. Saya udah ingatkan selalu November to remember. Kenapa saya selalu sentil November to remember? Yaitu akan banyak yang terjadi. Anda sebelumnya di November Anda masih hahaha ya kan, masih wah happy, nggak taunya di Desember ini pada kehilangan ya. Banyak itu yang terjadi gitu ya. Termasuk ya lihatlah sekarang kondisi dunia itu gitu ya kan. Di Syria waktu November si Bashar al-Assad masih happy di istana dia, tiba-tiba di bulan Desember ini udah di negara orang minta suaka politik ya. Begitu juga yang di Indonesia ya, hati-hati juga bencana ya. Bencana Anda akan kehilangan. Banyak tuh yang saya lihat banjir juga ya, diterpa, hilang rumahnya, hanyut. Wah. Jadi perbanyak doa lah ya. Kita cari cuan tapi ibadah jangan pernah tinggal. Perbanyak doa, minta lindungan gitu. Ya, tetap saya ingatkan, November to remember. Itu yang bisa saya sampaikan. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.